Amin, amin. Silakan duduk saudara. Good morning. Tes 1, 2, 3. Cek, cek, cek. 1, 2, 3. Cek. Yes. Good morning everyone. Mari saudara, sekali lagi kita akan tundukkan kepala. Kids, stay a bit. We're gonna pray for the word of God or your class. Sebentar. Terima kasih Bapak di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami sudah Engkau berikan kesempatan untuk beribadah bersama Tuhan di tempat ini, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebentar kami siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu, guru-guru sekolah minggu juga Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kami tangkap, kami terima Tuhan, dan kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari, memberikan pertumbuhan yang nyata secara rohani dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami juga Tuhan yang akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan di kelas-kelas mereka pagi hari ini, biar sungguh-sungguh mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus yang semakin hari semakin solid, semakin kuat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kids, you can go to your classes. Oke, puji Tuhan. How are you everyone? Apa kabar? Baik, Tuhan itu baik. Amin saudara. Hari ini saya akan sampaikan sebuah khotbah. Mungkin hari ini kita akan lakukan sedikit pendalaman, sedikit pengajaran sifatnya begitu. Saya rindu untuk memulai sebuah seri begitu yang saya ambil dalam kitab atau surat Efesus. Hari ini kita akan belajar Efesus pasal pertama, dan pertemuan-pertemuan mendatang ketika saya berkhotbah saya akan sampaikan Efesus 2, 3 dan seterusnya. Saya akan bacakan saudara sebentar dalam Efesus pasal pertama. Efesus pasal pertama saya akan bacakan mungkin ayat ketiga dan seterusnya. Judulnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Perhatikan ini saudara. Ayat 3 demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang semula, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7, sebab di dalam Dia, perhatikan sudah berkali-kali muncul kata di dalam Dia, di dalam Kristus. Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita akan loncat ayat 11. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, lagi-lagi katakan di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita yang sampai kita memperolehnya seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara aminkan ayat-ayat ini? Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Crazy Rich Christians. Crazy Rich Christians. Bukan Crazy Rich Asian, saudara. Meskipun kita Asian semua ya. Betul? Ya. Tapi Crazy Rich Christians. Saya akan mulai dengan sebuah kisah, saudara. Suatu ketika ada kakak beradik yang tinggal di kota London, Inggris.
Mereka sedang beres-beres gudang, saudara, di basement rumah mereka. Dan ternyata mereka dapati ada sebuah vas bunga atau Gucci yang kelihatannya antik begitu. Dan mereka iseng, mereka bawa ke auction house, rumah auction, rumah pelelangan untuk evaluate nilainya. Dan ternyata diperkirakan itu nilainya adalah $2 million. Karena ternyata itu adalah Gucci peninggalan King Dynasty dari dinasti kerajaan Manchuria yang usianya sudah ratusan tahun, saudara. Nah, singkat cerita, Gucci ini dilelang dan ternyata di lelang tersebut ada banyak orang yang bidding, melelang Gucci tersebut. Dan ternyata singkat cerita, Gucci tersebut laku seharga $70 juta, saudara. $70 million. Crazy, amazing. Dan kakak beradik ini mereka begitu shock begitu ya. Mereka begitu senang, mereka begitu histeris. Dan ketika ditanya, how are you feeling? Bagaimana perasaan kalian? Dan mereka berkata dengan histeris, we had no idea. We had no idea. Kami nggak tahu apa. We had no idea what we had. Kami nggak tahu, kami nggak sadar apa yang kami punya. Bahwa kami punya harta yang sangat-sangat berharga ini di basement, di gudang rumah kami. We had no idea what we had. Bapak saudara sekalian, banyak orang Kristen yang seperti kakak beradik tersebut. Seringkali ada banyak di antara kita, we have no idea what we have in Jesus. Kita nggak sadar apa yang kita punya di dalam Yesus. Betul saudara? Tahukah Bapak Ibu bahwa kunci kebahagiaan hidup orang Kristen bukanlah mendapat apa yang belum kita punya, tapi menyadari apa yang sudah kita punya di dalam Yesus. Saya ulang sekali lagi. Kunci kebahagiaan orang Kristen itu bukanlah mencari, menerima, mendapatkan hal-hal yang belum kita punya dari Tuhan. Tapi menyadari hal-hal yang sudah kita punya di dalam Yesus. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal pertama yang tadi kita baca, Bapak Ibu. Ya, kalau saya boleh simpulkan satu kalimat saja Efesus 1 ini. Pada intinya Rasul Paulus berkata, hey jemaat Efesus, you are rich. Bukan cuma rich, you are crazy rich. Kamu ini kaya di dalam Yesus. Itu inti Efesus pasal pertama, Bapak Ibu. Di ayat 3 tadi, firman Tuhan berkata, Allah telah mengaruniakan segala berkat rohani kepada kita di dalam Kristus. Segala berkat rohani di dalam Kristus. Sekali lagi kata di dalam Kristus muncul berkali-kali. Bukan hanya pasal 1, saudara. Kalau kita perhatikan di banyak surat-surat Rasul Paulus, muncul kata di dalam Kristus. Hidup saudara dan saya adalah hidup di dalam Kristus. Amin saudara. Hidup en Cristo istilahnya. Hidup di dalam Kristus artinya apa yang Yesus punya, saudara punya. Apa yang ada pada Yesus, ada pada saudara. Kalau saya taruh satu uang kertas dalam Alkitab saya, kalau Alkitab saya dibawa ke White House bertemu dengan Presiden Amerika, maka uang tersebut juga sampai ke White House, bukan? Kalau Alkitab saya dibawa ke Istana Ratu Inggris, Istana Buckingham di kota London, bukankah uang tersebut juga sampai ke Istana Ratu Inggris? Itulah artinya hidup en Cristo, hidup di dalam Kristus. Apa yang ada pada Yesus, ada pada kita. Yesus tidak hanya mati supaya saudara dan saya masuk surga suatu hari nanti. Yesus mati supaya saudara dan saya menerima sekali lagi segala berkat rohani di dalam surga hari ini, bukan nanti saudara. Amin. Jadi sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran ini, kebenaran yang profound menurut saya, mendalam saudara. Ya. Kita akan sadar bahwa sebenarnya kita orang Kristen adalah orang-orang yang paling kaya di dunia ini. Bukan hanya kaya, kuaya orang Surabaya katakan. Feve bilang kuaya banget. Bapak saudara percaya bahwa saudara orang yang paling kaya di dunia ini?
aminnya cuma Pastor Yapi doang. Yang bener Nino, kaya dari mana? Kok nggak terasa? Kok nggak merasa kaya? Kalau pagi juga sarapannya masih Indomie. What do you mean kaya? Paling kaya sedunia pula. Mobil gua juga mobil second hand, seperti mobil saya saudara. What do you mean kita orang paling kaya sedunia? Kaya itu ya Bill Gates begitu ya. Elon Musk. Ya. What do you mean? Masalahnya saudara, definisi kaya kita dan definisi kaya menurut Tuhan, menurut Alkitab, itu sama sekali berbeda. Kota Efesus adalah kota yang kaya saudara. Kota yang makmur. Ya. Kota di abad pertama yang menjadi pusat di Eropa pada saat itu. Pusat dagang, kota pelabuhan, ada kuil yang sangat besar, kuil Artemis yang isinya emas dan barang-barang mewah. Dan orang-orang Kristen di Efesus adalah orang-orang keturunan Yunani yang kaya, yang makmur. Saya mau saudara bayangkan, Rasul Paulus menulis surat Efesus di dalam penjara saudara. Rasul Paulus ada dalam penjara ketika dia menulis ayat-ayat yang tadi kita baca. Tentunya dia hidup menderita, bukan? Tentunya dia payah, susah. Tentunya dia miskin, di penjara saudara, menunggu hukuman, vonis dari kaisar. Ya, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan miskin, dia menulis surat kepada sekelompok orang-orang Kristen yang kaya, yang makmur hidupnya di kota Efesus. Dan dia berkata, you are rich. Duh, who are you to tell us that we are rich? Orang yang miskin di penjara. Kalau saya boleh berimajinasi, ini imajinasi saja saudara. Ya. Seandainya saya diundang khotbah di depan orang-orang paling kaya sedunia. Misalnya. Ada Elon Musk di sana, ada Jeff Bezos di sana, ada Bill Gates. Kemudian saya berkhotbah, Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya mau berkhotbah dengan judul How to be Rich. Kira-kira mereka gimana saudara? Saya yakin Bill Gates pelototin saya dari ujung kepala ke ujung rambut. You telling us how to be rich? Who are you? You're not even rich. Bisa kau saudara bayangkan? Rasul Paulus dari dalam penjara memberitahu sekelompok orang-orang Kristen yang sudah kaya bahwa mereka kaya di dalam Kristus. Kenapa? Sekali lagi, definisi kaya kita dan definisi kaya Tuhan sama sekali berbeda saudara. Paulus miskin di penjara tapi dia tahu dia kaya dan dia mau beritahu orang-orang di Efesus mereka juga kaya. Ya. Apa itu kekayaan sejati? Dengan cepat saya sampaikan, kekayaan sejati itu bukan materi Bapak Ibu. Kekayaan sejati itu rohani. Kalau hanya materi, maaf bicara, saya mau berkata dengan berani, ngapain kita ikut Yesus? Buat apa kita jadi orang Kristen? Kalau Yesus mati hanya supaya kita kaya secara materi. Are you with me? Ya. No, kalau mau kaya nggak usah jadi Kristen. Kaya materi maksudnya. Ikut saja seminar-seminar investment dari Warren Buffett atau siapa begitu. No, yang Yesus sediakan jauh lebih berharga dari sekedar kekayaan materi. Kekayaan sejati itu bicara hal-hal yang rohani. Ayat 3 sekali lagi, segala berkat rohani kata Alkitab di dalam Yesus. Ya, dan kekayaan sejati itu bukan sementara Bapak Ibu. Bukan sekedar dinikmati di kehidupan sekarang di dunia ini. Kekayaan sejati itu sifatnya kekal sampai pada kehidupan mendatang. Ya. Yesus pernah berkata, jangan kumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Kumpulkan harta di mana Bapak Ibu? Surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkan dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi ternyata Yesus bilang ada harta di dunia, di bumi, ada harta di surga. Kejar yang di surga itu, kejar yang kekal itu. Karena yang di dunia harta kita tidak kekal. Orang terkaya di dunia, saya membaca hari-hari ini setelah COVID, itu Elon Musk katanya. Nilai kekayaannya hari ini Elon Musk hampir 300 billion dolar. Ini personal wealth saudara. Hampir 300
billion nilai kekayaan Elon Musk. Tapi saya mau bertanya, ketika suatu hari Elon Musk dipanggil Tuhan, berapa nilai kekayaan Elon Musk? Jawabannya sama dengan nilai kekayaan saudara dan saya ketika suatu hari kita meninggal. Zero. Hari ini kita bisa pakai mobil Ferrari. Suatu hari waktu kita berakhir di dunia ini, kita hanya diantar satu mobil jenazah saja. Hari ini baju kita boleh banyak, desainer dari mana begitu. Suatu hari ajal menjemput kita. Baju kita hanya satu, baju jenazah. Kalau COVID hanya dibungkus saja pakai plastik, saudara. Ya, hari ini ya rumah kita mansion besar mewah. Suatu hari rumah kita hanya 1 kali 2 meter saja. Ada yang sementara, ada yang kekal. Yang sejati itu kekal. Ya, dan kekayaan sejati itu ukurannya bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan, perhatikan ini Bapak Ibu. Tapi seberapa banyak yang kita lepaskan, yang kita berikan saudara. Dengan kata lain, ukuran kekayaan yang sejati itu bukan besarnya dompet kita, tapi besarnya hati kita. Ada orang kaya harta, tapi hatinya miskin. Itu namanya spirit of poverty. Karena dia selalu genggam hartanya dan tidak mau melepaskan atau memberikan. Tapi sebaliknya banyak orang yang mungkin biasa-biasa saja, bahkan miskin. Tapi kaya hatinya. Kenapa? Dia mudah memberi, melepaskan, dan menyalurkan. Seperti janda miskin yang dipuji Yesus. Yang Yesus katakan memberi dari kekurangannya. Sekali lagi, ukuran kaya adalah hati kita. Itu kekayaan sejati. Dan sekali lagi di pasal pertama Efesus ini, inilah yang Rasul Paulus ingatkan kepada orang-orang Kristen di Efesus. You are crazy rich. Ya, kamu ini sangat kaya, tapi kekayaan kamu kekayaan yang berbeda dengan kekayaan dunia. Ya, kekayaan kamu adalah kekayaan rohani apa saja. Sebenarnya ada paling tidak 10 kekayaan rohani kita di Efesus pertama ini saudara. Saya akan sampaikan beberapa saja. Yang pertama, we've been chosen. Kita sudah dipilih, ayat 4. Ya, di dalam Dia, Allah telah memilih kita. Ini kekayaan saudara. Coba saudara calibrate. Ya, ingat definisi kekayaan kita tidak sama dengan definisi kekayaan Tuhan. Di mata Tuhan, ini kekayaan yang sangat berharga. Bahwa saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Harta terbesar yang paling dicari manusia, dengar baik saudara, harta terbesar yang paling dicari manusia sebenarnya sadar atau tidak adalah keselamatan bagi jiwa mereka. Sebuah kepastian bahwa ketika mereka mati nanti, jiwa mereka tidak binasa, tidak lenyap, tapi ada kehidupan mendatang yang kekal bagi jiwa mereka. Itu keselamatan saudara. Ya, keadaan harmoni antara kita dengan pencipta kita, shalom. Ya, itu keselamatan. Dan di dalam Yesus, Rasul Paulus ingatkan kita sudah beroleh hal tersebut. Harta yang paling berharga tersebut yaitu keselamatan. Dan itu kita terima karena pilihan. Katakan sama-sama pilihan. Ia memilih kita. Ya, ayat ini katakan. Artinya keselamatan itu dimulai dari Allah dan bukan manusia. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Keselamatan itu pilihan Bapak Ibu. Ya, ini berkata ia memilih kita, perhatikan, sebelum dunia dijadikan. Bayangkan itu saudara. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya keselamatan itu 100% anugerah. Bukan ditentukan oleh hebatnya kita. Ya, apakah kita orang baik atau bukan, apakah kita layak atau tidak. 100% oleh karena anugerah. Amin Bapak Ibu. Inilah doktrin yang disebut doktrin election. Pilihan, sebuah misteri rahasia besar. Yang menjadi perdebatan sejak zaman dulu saudara. Ya, ada yang menekankan anugerah, kedaulatan Allah, ada yang menekankan kehendak bebas manusia.
Tapi yang jelas saya mau berkata, keselamatan itu 100% anugerah Allah atas inisiatif Allah. Allah memilih kita dalam anugerahnya yang besar. Nah, kita responi dengan kehendak bebas kita yang sebenarnya kita juga punya oleh karena anugerah Allah. Ini kekayaan Bapak Ibu, buka hatimu. This is rich, true rich. Di dalam Yesus kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Gak seorang pun dapat berkata, aku memilih Yesus. Aku memilih menjadi orang Kristen. Itu kurang akurat, saudara. Tuhan yang memilih kita. Bahkan ketika kita memilih untuk percaya, itu sebenarnya karena Tuhan sudah terlebih dahulu memilih kita. Sekali lagi, inilah kekayaan yang sejati. Renungkan, Bapak Ibu. Siapa kita? Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Apakah kita orang-orang yang paling pintar di seluruh dunia? Di kelas kita saja dulu, kita bukan yang paling pintar, betul saudara? Apakah kita orang-orang yang paling baik hati? Ya, di gereja saja belum tentu kita orang yang paling baik hati. Apakah kita paling cantik, paling ganteng? Di rumah kita saja, kita bukan yang paling cantik, paling ganteng. Kalah sama adik-adik atau kakak-kakak kita. Apakah kita paling saleh, paling taat beribadah, lalu Tuhan pilih kita? Lihat saudara-saudari kita yang di luar Yesus, bagaimana mereka taat, rajin, sembahyang, bahkan di waktu-waktu yang awkward. Ya, ada agama-agama yang menuntut pengikutnya untuk hidup menderita, ya, banyak beramal saleh dan lain sebagainya. Mereka lakukan itu dengan ketaatan yang luar biasa. But yet, saudara dan saya lah yang dipilih oleh Tuhan. Misteri yang agung yang dapat kita syukuri dan kita terima dengan iman. Sungguh Tuhan, kekayaan yang sangat luar biasa sudah Engkau berikan bagi kami oleh karena anugerah-Mu yang sangat besar. Amin saudara. Dan kekayaan berikutnya, ayat 5 berkata, we've been adopted. Kamu telah diangkat sebagai anak. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kita diangkat sebagai anak saudara. Itu adalah kekayaan. Ya, sebagai anak artinya kita ini dikasihi dan diterima tanpa syarat oleh Allah pencipta kita. Amin saudara. Ya. Tahukah saudara bahwa perasaan dikasihi, perasaan diterima itu adalah kebutuhan terbesar setiap manusia. Orang boleh punya uang banyak, boleh terkenal, ya, boleh punya kekuasaan yang besar, tapi tanpa perasaan dikasihi dan diterima, ya, ada sesuatu yang kosong dalam jiwa mereka. Manusia mencari kasih dan penerimaan dari manusia yang lain dan mereka selalu akan dikecewakan. Saya baru membaca beberapa hari yang lalu, the top 10 richest people in the world. Jadi orang-orang paling kaya, 10 besar di dunia, itu hampir semuanya gagal dalam rumah tangga. Bahkan Elon Musk itu sudah berkali-kali saudara. Ya, sangat memprihatinkan tentunya, sangat menyedihkan. Itu adalah bukti bahwa kasih dan penerimaan yang sejati tidak mungkin dapat kita temukan dari manusia, dari pasangan, dari siapapun juga. Kasih sejati hanya dapat kita temukan dari pencipta kita yang mengangkat kita sebagai anaknya karena anugerahnya yang besar. Sekali lagi, inilah kekayaan yang sejati. Yang terima ini katakan amin. Banyak orang Kristen gak ngerti ini Bapak Ibu. Mereka berpikir that somehow they have to earn God's love and acceptance. Saya ingat ketika anak saya Audrey kecil, setiap Sabtu pagi dia les berenang saudara. Dan saya sering antar dia, dan saya perhatikan dia punya satu habit, kebiasaan yang menarik hati saya. Setiap kali dia berenang, dia masih kecil, dan setelah dia selesai berenang sampai pinggir, dia selalu buka kacamatanya. Dan lalu cari saya. Kemudian dia senyum gitu saudara. Saya bingung ini anak kenapa sih? Kemudian dia balik lagi, berenang lagi sampai di ujung. Dia buka lagi cepat-cepat, dia cari saya. Senyum lagi. Saya hanya kasih jempol, hebat Audrey, daddy's girl.
Dia renang lagi, kemudian dia bisa, apalagi kalau gayanya susah begitu ya, kemudian dia bisa, dia buka kacamata, dia lihat saya, senyum, saya kasih jempol lagi seperti itu. Belakangan saya tahu ternyata Audrey lakukan itu. Dia pikir dia bisa impress saya dengan skill berenangnya. Ya. Seakan-akan saya ini akan lebih mengasihi dia, lebih menerima dia kalau dia jago berenang. Tapi saya mau tanya, apakah seorang bapak mengasihi anaknya karena anaknya hebat dalam sesuatu? No. Ya. Kasih dan penerimaan saya kepada Audrey tidak ditentukan, bahkan tidak ada hubungannya dengan kepandaiannya berenang. Betul Bapak Ibu? I love her because she is my daughter. Demikian juga saudara dan saya yang sudah diangkat menjadi anak Allah pencipta kita. Dia mengasihi dan menerima kita tanpa syarat, bukan karena performance kita, tapi karena status kita yang adalah anak. Bukan karena kita hebat, tapi Yesus yang hebat. Dan kita ini ada en Kristo, di dalam Yesus. Allah melihat Yesus dalam kita dengan segala keindahannya. Dan dia lihat kita sebagai anak. Amin saudara. Dan sebagai anak kita itu punya akses kepada Allah pencipta kita. Ya, karena dia adalah Bapa kita. Saya mau tanya Bapak Ibu. Siapa yang berani membangunkan Presiden Amerika jam 3 pagi dari kamarnya ketika dia sedang tidur untuk minta minum? Apakah penjaganya? Apakah Prime Minister? Di Amerika nggak ada Prime Minister ya. Apakah jenderal tertingginya? No. Yang berani membangunkan seorang presiden, seorang ratu, seorang raja, tengah malam, minta diambilin minum, itu hanya anak. Demikian juga saudara dan saya. Kita punya akses kepada Allah pencipta ini, langit dan bumi ini, karena dia adalah Bapa kita. Allah itu terlalu besar Bapak Ibu. Allah itu terlalu jauh. Ya, transenden istilahnya. Tidak terselami, enggak mungkin dapat dijangkau oleh manusia yang kecil ini. Kalau saya punya akuarium misalnya saudara, ada yang punya akuarium di sini? Dulu di Indonesia saya punya. Ya, dan saya pelihara ikan. Kira-kira apakah ikan saya bisa komunikasi sama saya? Tuan, sudah berbulan-bulan airnya nggak diganti, ganti dong, sumpek nih. Kira-kira bisa seperti itu ikan saya? Apakah ikan saya bisa connect sama saya, punya hubungan sama saya? Suka curhat, akhir-akhir ini hidupku begitu sepi misalnya, Tuan Nino. Nggak bisa saudara. Nah ini baru ikan dengan manusia Bapak Ibu. Sama-sama ciptaan. Bayangkan manusia dengan Allah, ciptaan dengan pencipta. Mana bisa kita punya hubungan? Mana bisa kita punya akses? Dan tahukah saudara bahwa sebenarnya agama-agama adalah usaha manusia untuk punya akses kepada Allah pencipta. Seperti orang yang mendirikan menara Babel, hendak memanjat ke langit, mencapai surga, bertemu dengan Allah. Enggak mungkin saudara, kita terlalu kecil. Allah itu terlalu jauh bagi manusia. Tapi in Christ, di dalam Yesus, saudara dan saya yang sudah percaya, kita punya jalan masuk, akses kepada Allah pencipta. Kita bisa datang kapan saja dan di mana saja. Seperti Coca-Cola saudara, di dalam doa. Bahkan hal-hal yang kecil sekalipun, Tuhan aku ini encok gak sembuh-sembuh Tuhan. Tolong Tuhan, kita bisa datang kepada Allah kita. Nah, kemudian setelah kita selesai berdoa, kita berkata, aku berdoa di dalam nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Allah yang transenden, yang tidak terselami menjadi imanen, dekat. Dan tidak hanya itu, Immanuel, Allah yang beserta kita. Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib bagi saudara dan saya yang sudah menerimanya. Ini kekayaan Bapak Ibu.
orang-orang kaya di dunia, billionaire, selebriti, dan lain sebagainya, mencari akses kepada Allah pencipta. Saya baca banyak sekali orang-orang kaya, selebriti, sekarang mereka ikut agama atau kepercayaan-kepercayaan yang eksotik begitu. Scientology, Kabbalah, kepercayaan-kepercayaan timur dan lain sebagainya. Ya, usaha manusia untuk punya akses kepada Allah pencipta. Tapi sekali lagi saudara dan saya yang sudah menerima Yesus, kita punya akses kepada Allah yang besar tersebut di dalam Yesus. Nah, kekayaan berikutnya saudara, ya, we've been redeemed, kita telah ditebus. Ayat 7a berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita sudah ditebus Bapak Ibu, ini kekayaan. Istilah menebus dalam kata aslinya itu adalah apolutrosis, berarti dibeli untuk dilepaskan begitu. Ini adalah istilah perdagangan budak, saudara. Pada abad pertama diperkirakan ada 60 juta budak hidup di zaman kekuasaan Romawi, saudara. Dan kadangkala budak yang dijual di pasar begitu. Efesus adalah kota yang punya pasar budak terbesar pada saat itu. Budak yang dijual di pasar itu bisa dibeli, dibayar, dan lalu dilepaskan. Itu artinya ditebus, saudara. Dan Paulus ngomong seperti itu untuk memberikan analogi apa yang Yesus lakukan bagi kita. Ia menebus kita supaya kita bebas atau merdeka. Bedanya saudara, kalau seorang budak, mereka merdeka, mereka tetap miskin. Saudara dan saya, kita merdeka, kita diangkat anak, kita menjadi orang-orang yang kaya di dalam Yesus. Amin saudara. Kita merdeka dalam Yesus, merdeka dari dosa, merdeka dari tuntutan-tuntutan hukum Taurat, merdeka dari kuasa iblis dan dunia ini. Kita sudah dimerdekakan dengan apa? Yesus menebus kita. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, bukan dengan barang fana, emas atau perak, tapi darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya mau tanya, berapa harga mikrofon ini Bapak Ibu? Berapa nilainya kurang lebih? Tebak saja. 500, mahal ya? Saya jadi deg-degan. $500? Waduh, saya pikir $50. Berapa nilainya? $500 kata Pastor Yapi. Kenapa Pastor Yapi bisa berkata nilainya mikrofon ini $500? Karena itulah harga yang orang mau bayar untuk mendapat mikrofon ini. Betul? Saya mau tanya, Hendry tahu jawabannya. Berapa nilai drums ini? Berapa Hen? How much is the drums worth? 7,000. 7.000, jangan bilang-bilang loh saudara, ini nanti hilang lagi, tanah kosong lagi. $7.000. Kenapa Henry bisa berkata $7.000? Karena Henry yakin itulah harga yang orang rela bayar untuk mendapat drums tersebut. Saudara mau tahu berapa harga hidup saudara, nilai hidup saudara? Saudara dibayar dengan darah yang mahal itu, darah Yesus. Itulah harga nilai hidupmu. Jangan ada lagi di antara saudara yang berkata, aku ini enggak berharga. Aku ditinggal suamiku, ditinggal istriku. Orang-orang remehkan aku. I'm not precious. Aku sering ditolak dalam hidupku. Itu suara-suara yang tidak datang dari Tuhan saudara. Harga saudara dibayar dengan darah Kristus. Ini kekayaan saudara. Dan sekali lagi orang dunia mencari rasa berharga dari uang, ketenaran, ya, power, kecantikan, suntik sana, suntik sini. Tapi mereka enggak dapetin itu saudara. Suntik sebentar juga bulan depan harus suntik lagi. Ya. Itulah sebabnya banyak orang kaya, model, bintang film, terkenal, ganteng, mengakhiri hidup mereka. Kenapa? Mereka tidak merasa hidup mereka berharga. Tapi sekali lagi saudara dan saya,
kita punya kekayaan yang satu ini. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saya berdoa supaya saudara sungguh-sungguh membuka hati dan mengerti kebenaran yang disampaikan pada pagi hari ini. Amin. Kekayaan yang berikutnya, kita sudah diampuni. We've been forgiven. Ayat 7b berkata, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ternyata diampuni itu juga kekayaan saudara, kekayaan yang besar. Karena tahukah saudara bahwa setiap manusia itu perlu pengampunan dan mencari pengampunan. Ada seorang ateis, wanita yang vokal sekali. Dia benci sekali dengan orang-orang yang beragama begitu. Dia ateis, dia yakin sekali tidak ada yang namanya Allah atau Tuhan. Ya, seumur hidupnya dia menjelek-jelekan orang yang beragama, termasuk agama Kristen. Tapi di ujung kehidupannya, sebelum dia meninggal tahun 80-an, namanya adalah Margarita Laski. Di akhir hidupnya dia berkata seperti ini, yang saya sangat iri, coba tunjukkan slide-nya. Yang saya sangat iri dari orang-orang Kristen adalah pengampunan mereka. I have nobody to forgive me. Orang Kristen sekali lagi orang-orang yang paling berbahagia karena kita tahu we've been forgiven. Dan banyak masalah di dunia ini terjadi karena manusia hidup dalam rasa tertuduh, Bapak Ibu. Rasa bersalah. Ada seorang psychiatrist, dijuluki Bapak Psychiatrist sedunia karena buku-bukunya dijadikan textbook di banyak universitas yang mengajar ilmu psikologi. Namanya adalah Carl Menninger. Carl Menninger, dia pernah ngomong seperti ini, perhatikan, luar biasa saudara. Kalau aku bisa meyakinkan pasien-pasien di rumah sakit jiwa di seluruh dunia bahwa dosa mereka sudah diampuni, maka 75% di antara mereka akan bisa tinggalkan rumah sakit jiwa keesokan harinya. Sejak kejatuhan manusia, kejadian 3, setiap orang lahir dengan perasaan bersalah, rejected. Seperti ada keresahan batin yang tidak pernah hilang, yang tidak bisa disembuhkan, dipuaskan dengan apapun juga di dunia ini. Kenapa? Kehilangan persekutuan dengan pencipta kita. Di dalam Yesus kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Amin saudara. Ada seorang remaja hidup di kota Madrid, Spanyol, bernama Paco. Suatu hari dia ribut, berantem sama papanya. Papanya begitu marah, begitu emosional. Dan dia usir si Paco dari rumah, keluar dari rumah, jangan pulang lagi. Dan Paco tinggalkan rumah. Ternyata berminggu-minggu ditunggu papanya, enggak pulang-pulang. Berbulan-bulan ditunggu papanya, enggak pulang-pulang. Papanya menyesal. Papanya pergi ke kantor surat kabar di kota Madrid. Dia bayar sebuah iklan, dia tulis, iklannya berbunyi seperti ini. Dear Paco, meet me in front of this newspaper office at noon on Saturday. I love you. All is forgiven. Love, Daddy. Ayah sudah mengampuni kamu. Pulanglah Sabtu siang di kantor koran tersebut. Sabtu siang si ayah datang ke kantor koran tersebut. Dia menunggu tengah hari. Dia bertanya-tanya apakah Paco anaknya akan datang. Dan ternyata ada puluhan anak remaja bernama Paco datang. They're looking for forgiveness from their father. Saudara dan saya yang sudah diampuni di dalam Yesus, we are rich. Inilah kekayaan yang sejati Bapak Ibu. Amen. Sudah diampuni, berharga di mata Tuhan. Ya hitam-hitam sedikit gak apa-apalah.
Ya cabi-cabi sedikit seperti saya nggak apa-apalah. Yang penting Tuhan cinta dan dia mati bagi saya, dia ampuni dosa saya. Dan yang kelima, ini yang terakhir saudara. We've been sealed. Kita telah dimeteraikan. Ayat 13 berkata, di dalam dia, lagi-lagi saudara, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apaan tuh maksudnya? Bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab berkata, kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena itu Allah, dengar saudara, memberi tanda miliknya kepadamu. Jadi dimeteraikan itu bicara kepemilikan, ownership. Saudara dan saya sudah dimiliki oleh Allah. Amin saudara. Ketika kita percaya Yesus, ayatnya ngomong seperti itu saudara. Ketika kamu percaya, kata Rasul Paulus, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya ketika kita percaya Yesus, kita sudah ditandai sebagai milik Allah. Siapa yang menandai? Ya seperti dicap begitu, dimeteraikan kan dicap, di-seal. Siapa yang menandai? Roh Kudus yang ada di dalam kita. Oleh karena itu Roma 8 ayat 9 berkata, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Suatu hari Yesus akan datang kedua kali. Yang percaya lambaikan tangan. Nah, kita berkata dia akan datang hanya untuk menjemput yang menjadi miliknya. Taunya gimana? Apa yang ke gereja dijemput? No. Tidak semua orang yang ke gereja sudah sungguh-sungguh percaya Yesus atau lahir baru. Taunya gimana? Siapa yang menjadi milik Kristus? Saksinya adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya. Dan meterai itu juga berarti security atau protection. Saudara ingat ketika Yesus mati supaya mayatnya tidak dicuri orang, si Pilatus menyuruh prajurit Roma untuk dikatakan memeteraikan kubur Yesus. Meterai di situ bicara security, protection. Artinya saudara, ini sangat penting, kepemilikan Allah atas hidup saudara itu aman, secure. Sekarang sampai selama-lamanya kita ini adalah milik Allah. Jika kita berdosa, status kita tidak akan berubah. Kita tetap milik Allah. Hubungan kita bisa berubah, jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita datang kembali dengan hati hancur, minta pengampunan dari Tuhan. 1 Yohanes 1:9 berkata, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Sudah mengerti? Seperti anak terhilang dalam Lukas 15, sebelum dia terhilang, dia adalah anak. Ketika dia terhilang, dia masih anak, saudara. Sesudah dia kembali, dia juga tetap anak. Oleh karena itu bapaknya berkata, anakku yang hilang telah kembali. Itulah status kita. Kita adalah milik Allah. This is why it's called the gospel. Itulah sebabnya the gospel is called the gospel. Gospel itu artinya good news. Dan inilah yang harus diperdengarkan di gereja-gereja, saudara. Di tengah-tengah pengajaran-pengajaran yang mencampurkan berita Injil Kristus dengan hal-hal yang lain. Saya harap saudara membuka hati saudara bagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, inilah kekayaan kita. Ya, kekayaan yang diberikan, coba tunjukkan slide-nya, oleh Allah Bapa, oleh Allah Anak, dan oleh Allah Roh Kudus. Amin saudara. Saya akhiri dengan satu hal. Suatu ketika saudara, saya rasa saudara pernah mendengar kisah ini. Ada seorang petani yang hidup di Afrika. Dia orang miskin. Dia tinggal bersama dengan istri dan anaknya. Dan dia dengar berita ada banyak orang yang menemukan berlian, tambang berlian. Karena di Afrika itu gudangnya tambang berlian, saudara. Dan banyak di antara mereka menjadi kaya raya. Dan si petani miskin ini, dia juga mau ikut-ikutan, saudara. Dia penasaran. Dan dia putuskan mencari tambang berlian.
Dia pergi kemana-mana, ya, menggali untuk mencari berlian, tapi tidak kunjung dia dapati. Dan dia terus terobsesi, dia terus penasaran, dan dia putuskan jual rumahnya, jual tanahnya, supaya dia bisa pakai uangnya untuk berkelana ke seluruh Afrika mencari tambang berlian. And in the process, istrinya meninggalkan dia. Anak-anaknya meninggalkan dia. Dia semakin miskin, uangnya semakin habis, tapi berlian tersebut tidak kunjung dia dapati. Bapak Saudara sekalian, pagi hari ini harapan saya, doa saya hanya satu. Supaya kita sungguh-sungguh menyadari yang sudah kita punya di dalam Yesus. Itu begitu berharga, lebih dari harta kekayaan dunia. Masalahnya sudah ada banyak orang Kristen seperti petani tersebut. Ada banyak orang Kristen gak sadar apa yang mereka punya di dalam Yesus. Selalu merasa kurang. Benak mereka selalu dipenuhi satu pertanyaan yang sama. Aku akan bahagia jika aku punya titik-titik. Aku akan lebih bahagia paling tidak kalau aku bisa punya rumah. Kalau aku sudah punya anak. Kalau pekerjaanku sudah mencapai posisi ini. Kalau bisnisku sudah bisa seperti ini dan lain sebagainya. Seakan-akan terus never ending. Kebahagiaannya ditentukan oleh hal-hal yang belum dia terima di dunia ini. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka pasti akan membanding-bandingkan hidup mereka dengan hidup orang lain. Seperti petani tersebut mencari kesana kemari, mengejar hal-hal tersebut. Mereka kepayahan, mereka kelelahan. Dan dalam pencarian tersebut, kadangkala seperti petani tersebut, mereka kehilangan hal-hal yang berharga, berkat yang sebenarnya Tuhan sudah berikan bagi mereka. Keluarga yang mengasihi mereka, istri, suami, anak yang mengasihi mereka. Kesempatan untuk mengenal Tuhan, ibadah dan lain sebagainya. Yang Tuhan sudah berikan, mereka korbankan demi pencarian tersebut. Pagi hari ini, kalau saudara pulang dan lupa semua. Nino ngomong apa sih tadi? Pengajaran banget ya. Ini baru pasal pertama saudara. Ada 6 pasal Efesus. Nanti saya akan sampaikan. Saudara bisa lupa semua yang saya sampaikan pagi hari ini. Enggak jadi masalah. Satu hal yang saudara tidak boleh lupa pada pagi hari ini. Saya harap saudara enggak lupa. Bahwa kunci kebahagiaan hidup kita orang Kristen bukan mendapatkan hal-hal yang belum kita miliki di dunia ini. Tapi ketika kita semakin menyadari apa yang sudah kita miliki in Christ, di dalam Yesus. Karena sekali lagi yang kita miliki dalam Yesus jauh lebih berharga dari hal-hal apapun yang sedang saudara kejar dan cari di dunia ini, hari-hari ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Mari bangkit berdiri, naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kabar baik, the good news yang Tuhan Kau sudah ingatkan kembali kepada kami pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering lupa. Ampuni kami kalau seringkali kami terbawa arus dunia. Kami mencari yang dunia cari, mengejar yang dunia kejar, terobsesi dengan hal-hal yang mengobsesi dunia. Dan kami lupa harta berkat kekayaan yang begitu berharga yang Engkau sudah karuniakan kepada kami. Hari ini kami mau berita baik, kabar Injil ini kami bawa pulang dan kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Mari sembah Tuhan.